Piala MFL baru-baru ini dikagetkan dengan beberapa kasus di mana ada salah satu tim yang bernama KL Extension bermain melawan Selangor 2 dan dimenangkan oleh KL Extension dengan skor 4-3. Tetapi yang di sini yang aku ingin bahas yaitu pada pemainnya. Kita tahu bahwa MFL adalah salah satu dari pola yang dilakukan oleh FA Malaysia untuk meningkatkan pemain B23 tahun. Tetapi pada kompetisi ini ada hal yang menarik di mana ada dua pemain import dan tiga pemain dari di atas B23 tahun bermain di kompetisi ini. Jadi aku ingin membahas lebih lengkap pada video kali ini. Yang pertama aku ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih MFL. Piala MFL yaitu adalah Liga Malaysia Football League, di mana Malaysia Football League ini difokuskan untuk pemain B23. Tapi tentunya di sini pada MFL mempunyai aturan yang sangat unik di mana boleh membawa pemain 5 pemain yang mempunyai umur di atas 23 tahun dan termasuk 3 pemain asing. Tentunya sebelum ini MFL didirikan, kompetisi ini didirikan pada tahun 2023 yang dimenangkan oleh Terengganu 2 dengan mengalahkan JDT 2 dengan skor 1-0. Tapi di musim ini tentunya ada fenomena yang sangat menarik di mana kita tahu bahwa KL Extension menurunkan Azri Gani, kemudian ada Giancarlo, Paulo Joseu, Ryan Lambert. Tapi di sini di pertandingan ini antara KL Extension melawan Selangor 2 di mana KL Extension menurunkan pemain-pemain yang sangat baik dan tentunya perbedaan kualitas sangat jauh dibandingkan Selangor 2 di mana KL Extension mempunyai pemain seperti Azri Gani, kemudian ada Giancarlo, kemudian ada Paulo Joseu, Ryan Lambert dan juga ada Jovan Motika. Pemain yang sangat berpengalaman dengan menghadapi pemain B23 dari Selangor. Ini bikin banyak netizen protes ya. Dimana kalau kita lihat sendiri bahwa hasil gol yang dicetak oleh KL Extension ini 3 gol dicetak oleh Jovan Motika, kemudian ada Giancarlo dan Paulo Joseu, dan ini sangat merugikan khususnya Selangor 2. Dan di sini aku ingin membahas lebih lengkap terkait positif dan negatifnya terhadap kebijakan 5 pemain senior ini di MFL, di mana pastinya ada sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif di mana tentunya untuk musuh-musuh atau lawan-lawan yang akan dihadapi dengan tim yang memiliki pemain lebih berpengalaman, yaitu bisa langsung untuk meningkatkan permainan pengalaman dari skuad pemain muda. Dan kita tahu bahwa pemain B23 bisa belajar langsung dari pemain senior dan import. Kemudian yang kedua tentunya ada tingkatkan kualitas liga. Kita tahu bahwa dengan format ini tentunya bisa meningkatkan pengalaman dari permainan B23 atau kompetisi MFL. Tentunya jika ada pemain senior banyak di MFL, pasti permainan-permain dari U23 atau B23 pemain ini akan meningkat. Kemudian ada persiapan di Liga Super. Tentunya pemain muda jika nantinya akan bermain di Liga Super Malaysia ini akan bisa menambah pengalamannya dia karena dia sudah bisa bermain di bawah tekanan dengan pemain-pemain yang berkualitas tinggi di MFL. Tetapi selain itu ada sisi negatifnya di mana potensi pemain muda akan tersingkir, di mana kita tahu bahwa KL Extension memasang 5 pemain senior, di mana 5 pemain senior ini menghilangkan pemain-pemain muda B23 dari KL Extension. Jika ini terus dilakukan, pastinya KL Extension kekurangan banyak sekali pemain muda yang mempunyai pengalaman, dan ini tentunya sangat merugikan KL Extension sendiri dan juga Malaysia, karena jika nantinya Malaysia ingin mengambil pemain dari KL Extension tentunya tidak ada pemain-pemain yang berbakat di KL Extension. Kemudian yang terjadi yaitu tujuan liga terganggu, dan kita tahu bahwa
tujuan dari MFL ini untuk bisa mengembangkan pemain-pemain B23 Malaysia untuk bisa berkompetisi, mengambil banyak pengalaman dan juga bisa nantinya diterapkan di Malaysia Super League. Tentunya jika ini terus dilakukan, adanya format yang menurutku mengganggu ini akan merugikan khususnya pemain-pemain muda dan juga perkembangan dari sepak bola atau bola sepak dari Malaysia. Kemudian ada kesenjangan klub ya. Tentunya dengan adanya format ini, tim-tim yang kaya akan sangat diuntungkan. Seperti nantinya jika nanti dilakukan terus-menerus, JDT akan membeli pemain-pemain import atau memasang pemain-pemain importnya untuk bermain di MFL. Dan tentunya ini sangat merugikan tim-tim yang tidak mempunyai finansial yang kuat. Dan tentunya jika ini format terus ada, ini akan mengganggu sekali lagi kondisi perkembangan bola sepak di Malaysia. Kemudian tentunya ada yang bilang bahwa kalau gini mending tutup aja Piala MFL. Tapi ada juga yang mendukung. Ini tentunya menjadi ujian mental ya buat pemain muda dan tentunya harus jadi evaluasi oleh FA Malaysia untuk bisa memperbaiki formatnya jika ingin meneruskan kompetisi MFL ini. Tetapi jika tidak ingin meneruskan kompetisi MFL ini, bisa mengganti kompetisi-kompetisi lainnya yang bisa untuk meningkatkan perkembangan pemain dari Malaysia muda. Oleh karena itu harus bisa menjadi concern dari kasus ini. Kemudian kalau kita lihat bahwa perbandingan dengan Liga 1 Indonesia itu di mana banyak tim di Liga 1 Indonesia sekarang banyak sekali menggunakan pemain-pemain muda, mengorbitkan pemain-pemain muda seperti pemain-pemain yang dulunya seperti ada Rizky Ridho bermain di Surabaya, Persebaya Surabaya. Kemudian ada Marcelino juga diorbitkan. Banyak sekali pemain-pemain muda yang diorbitkan ke skuad senior. Tapi berbedanya dengan Malaysia, Malaysia malah mengorbitkan pemain-pemain senior berada di kompetisi yang sangat diperuntukkan untuk B23 tahun. Oleh karena itu di sini sangat berbeda jauh untuk perkembangan bola sepak antara kedua negara ini. Dan tentunya dengan adanya format yang aku sebutin tadi, 5 pemain senior di mana tiganya adalah pemain impor, ini merugikan perkembangan pemain-pemain muda dari Malaysia. Kemudian tentunya pasti ada positif dan negatif, tentunya harus ada evaluasi yang harus dilakukan di mana mungkin MFL perlu evaluasi, kurangi kuota di mana kuota senior bisa berubah dari 5 menjadi 2 untuk bisa menambah juga pengalaman dari skuad atau B23, pemain B23-nya. Kemudian ada wajibkan pemain 23 main lebih lama untuk bisa meningkatkan permainan-permainan mereka dan juga kepercayaan diri mereka. Dan juga tentunya buat aturan khusus buat pemain asing di mana jika ada pemain asing bermain di kompetisi B23 tahun ini menurutku kurang masuk akal di mana tidak bisa ditolerin karena kualitasnya pun jauh berbeda, karena pemain asing atau pemain-pemain import ini mempunyai kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pemain B23. Dan menurut kalian nih gimana nih terkait kasus ini, apakah kasus ini biasa-biasa saja ataukah kasus ini memang harus menjadi concern untuk bisa merubah perkembangan sepak bola atau bola sepak dari Malaysia, apalagi kita tahu bahwa bola sepak Malaysia sekarang lagi di mana ambang banyak banget pemain-pemain yang underperform dan juga susah mendapatkan pemain-pemain bagus untuk bisa meningkatkan nasional tim yaitu Harimau Malaya. Jika kalian ada saran, masukan atau kritik kepada video ini ataupun komentar terkait pembahasan dari MFL, pemain import dan pemain senior yang masuk ke MFL, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian juga ada apapun pendapat, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pada video kali ini. I love you all, thank you and bye bye.